Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 4B, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak Miss, ada yang tahu nggak teks petunjuk itu apa? Teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu agar tujuan dan hasil diharapkan dapat tercapai. Teks petunjuk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk, ciri-cirinya kalimatnya. Yang pertama, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua, disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik. Yang ketiga, kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel lah. Selanjutnya, yang keempat, dapat menggunakan kata seperti jangan dan tolong. Contoh teks penggunaan teks petunjuk: colokkan steker kipas angin pada stop kontak. Petunjuk yang kedua, tekanlah satu tombol angka pada kipas angin. Petunjuk ketiga, tekanlah tombol pemutar pada bagian belakang kipas angin agar menyebar ke seluruh bagian. Sangat berbahaya bila dikonsumsi secara sembarangan. Oleh karena itu, setiap kemasan obat terdapat teks petunjuk. Petunjuk tersebut meliputi kegunaan obat, komposisi obat, larangan, petunjuk pemakaian, dan cara penyimpanan. Yang kedua, petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat di kemasan makanan. Misalnya cara membuat mie instan, membuat kopi, membuat kue kering, dan semacamnya. Dengan mengikuti petunjuk tersebut, pembaca dibimbing agar bisa membuat sesuatu benda dengan baik dan benar. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu biasanya ada di majalah, yang sering juga disebut dengan tips. Beberapa dengan petunjuk pembuatan, petunjuk melakukan sesuatu tidak menghasilkan barang ataupun benda baru. Petunjuk melakukan sesuatu hanya memberi arahan untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya, cara memperbaiki TV atau cara menggunakan setrika. Tujuannya agar pembaca dapat melakukan sesuatu dengan benar dan terhindar dari bahaya. Yang terakhir, petunjuk arah atau denah. Petunjuk arah atau denah biasanya terdapat di lampiran acara atau undangan pernikahan. Tujuannya agar pembaca tidak tersesat saat datang ke tempat tujuan. Energi lainnya, contohnya adalah energi listrik menjadi energi panas. Misalnya rice cooker, setrika, dan oven. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak. Apa kalian bisa menebak contoh alat elektronik yang ada di rumah kalian? Ya, contohnya adalah blender dan mesin pompa air. Kemudian energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu pijar dan lampu neon. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya adalah radio, speaker, dan gitar listrik. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah generator pada pembangkit listrik tenaga air. Kemudian energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah baterai. Nah, anak-anak, mari sekarang. Pasti rasanya sangat hangat, bukan? Ya, manfaat jahe itu banyak sekali ya anak-anak. Yang pertama, untuk menghangatkan tubuh. Yang kedua, meringankan rasa sakit. Yang ketiga, mengurangi rasa mual ringan. Dan yang keempat, meringankan batuk. Nah, selain jahe, masih banyak ada sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, mari sekarang kita mempelajari pemanfaatan hewan untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai bahan pangan.
Contohnya adalah ayam. Ayam dimanfaatkan daging dan telurnya. Kemudian sapi. Sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya, kulitnya, dan susunya. Pemanfaatan hewan berikutnya adalah sebagai bahan sandang, yaitu adalah bulu domba. Bulu domba biasanya digunakan untuk mantel atau jaket. Dan ulat sutra diambil seratnya untuk pembuatan kain sutra. Yang berikutnya pemanfaatan tenaga hewan. Hewan seperti kuda dan kerbau digunakan untuk menarik kereta ataupun untuk membajak sawah. Nah, sekarang kita mempelajari pemanfaatan tumbuhan. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat. Contohnya adalah rempah-rempah seperti kencur, kunyit, jahe, dan lengkuas. Kunyit dimanfaatkan oleh orang Indonesia untuk pembuatan jamu dan pewarna alami makanan. Dan buah-buahan dan sayur-sayuran dimanfaatkan oleh manusia untuk mendapatkan sumber vitamin yang ada di dalam sayuran dan buah-buahan. Manfaat tumbuhan lainnya yaitu sebagai tanaman hias. Contohnya adalah anggrek. Anggrek dapat membuat kebun kalian menjadi tampak indah. Pemanfaatan tumbuhan lainnya adalah bahan bangunan dan alat rumah tangga. Di sini ada beberapa kegiatan sumber energi yang digunakan dan perubahan energinya. Yang pertama, ada seorang anak yang sedang bermain layang-layang. Sumber energi yang digunakan energi angin. Perubahan energinya, energi angin menjadi energi kinetik atau energi gerak. Yang kedua, ada seorang ibu yang menyetrika. Sumber energinya yang digunakan energi listrik, perubahannya energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga, ada pembakaran sate. Sumber energinya energi panas, perubahannya energi panas menjadi energi kimia. Yang keempat, itu ada seorang yang mengeringkan garam. Sumber energi yang digunakan energi panas matahari. Perubahannya energi panas matahari menjadi energi kimia. Dan yang terakhir itu ada seseorang yang membuat atau yang menggunakan blender. Sumber energi yang digunakan energi listrik. Perubahannya energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Energi yang digunakan setiap hari oleh manusia memberikan banyak manfaat. Energi dapat dihasilkan dari sumber daya alam. Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di sini ada contoh paragraf ya. Sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah. Sebagian besar sumber daya alam tersebut merupakan penghasil energi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Seperti batu bara merupakan bahan bakar fosil yang bermanfaat sebagai bahan bakar utama pembangkit tenaga listrik. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Laut Indonesia yang membentang luas juga menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi tinggi. Rumput laut merupakan bahan makanan yang bermanfaat untuk mencegah kanker dan pengeroposan tulang. Paragraf berikutnya di sini ada beberapa contoh ya. Ikan. Tanah Indonesia yang subur membuat berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik. Padi dan berbagai tanaman palawija menjadi sumber makanan pokok. Rempah-rempah seperti cengkeh, merica, jahe, kayu manis, kemiri, dan kapulaga merupakan bahan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Selain contoh tersebut, masih banyak sumber daya alam di Indonesia yang lain, misalnya rotan, aluminium, timah, kopi, dan teh. Mari kita jaga bersama kelestarian sumber daya alam Indonesia agar manfaatnya dapat kita rasakan hingga generasi selanjutnya. Bumi dikenal sebagai planet biru karena
Wilayah bumi sebagian besar ditutupi oleh penghijauan ya. Di sini ada beberapa contoh sumber air yang ada di bumi, seperti adanya laut, yang kedua sungai, contoh selanjutnya itu danau dan air terjun. Hak dan kewajiban terhadap air. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak dalam kandungan. Contohnya, kita dapat memperoleh air yang bersih untuk digunakan minum, mandi, dan irigasi. Irigasi biasanya digunakan untuk para petani untuk mengalirkan air ke sawahnya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan setiap manusia. Setelah memperoleh hak, kita harus melakukan kewajiban. Contohnya menutup keran setelah dipakai. Yang kedua, membersihkan sungai agar sungainya tidak tercemar. Yang ketiga, reboisasi. Berikutnya, sebelum kita menanam jagung, mari kita lebih mengenal beberapa tempo dalam lagu. Di sini ada 13 macam tempo dalam lagu. Yang pertama, tempo adagio, artinya lagu dinyanyikan dengan amat lambat. Yang kedua, tempo largo, artinya lagu dinyanyikan secara lambat dan lebar. Yang ketiga, tempo larghetto, artinya lambat namun lebih cepat dibanding largo, dan sebagainya. Ayo bernyanyi bersama-sama ya.